Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rita Nestiha Dining Tias dengan NPM 2021 14500 Saya mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI dengan prodi Pendidikan Ekonomi. Saya di sini mewakili kelompok 7 ingin mempresentasikan materi tentang kargo dari mata kuliah Perdagangan Luar Negeri. Tapi di sini saya tidak sendiri. Saya bersama rekan saya yang selanjutnya akan memperkenalkan diri. Silahkan. Halo, perkenalkan nama saya Rita Oktaviana dengan NPM 2021 14500 Baiklah, materi yang akan dipresentasikan oleh kelompok 7 ialah kargo dalam perdagangan luar negeri. Ada beberapa topik yang akan dibahas dalam materi ini, yaitu pertama kargo, yang kedua ada general and special cargo, yang ketiga ada dangerous goods, dan yang keempat ada hidden dangerous goods. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu kargo, yang akan dijelaskan oleh rekan saya Rita. Silakan. Pengertian kargo. Kargo adalah suatu muatan yang akan dikirim dari satu tempat ke tempat lainnya menggunakan moda transportasi baik darat, laut, udara, maupun kombinasinya dengan jarak tempuh yang cukup jauh, yaitu antar kota, antar provinsi, dan juga antar negara. Kemudian, pengiriman kargo juga memiliki berat minimum yang harus dicapai, yaitu 10 kg. Nah, ini dia moda transportasi yang digunakan, yaitu transportasi udara menggunakan pesawat, transportasi air menggunakan kapal laut, dan transportasi darat menggunakan truk ataupun kereta api logistik. Jenis kargo. Sebuah asosiasi pengangkutan udara internasional mengelompokkan dua jenis kargo dalam golongan besar, yaitu general cargo dan special cargo. Selain dua jenis kargo di atas, ada juga jenis kargo lainnya, yaitu dangerous goods atau barang berbahaya dan hidden dangerous goods atau barang berbahaya tersembunyi. Yuk simak penjelasannya. Yang pertama ada general cargo, merupakan barang kiriman biasa yang tidak memerlukan penanganan khusus, namun wajib memenuhi persyaratan terkait perihal pengepakan agar dapat ditampung dalam kompartemen kargo. Jadi, intinya barang yang diangkut itu tidak memerlukan penanganan khusus ataupun pengemasan khusus. Terdapat 4 jenis ciri-ciri general cargo. Yang pertama itu tidak membahayakan. Maksudnya, barang yang dikirim tidak mengandung zat-zat berbahaya atau bahan kimia beracun yang bisa menimbulkan risiko kesehatan atau keselamatan. Yang kedua, tidak mudah rusak. Jadi, barang yang dikirim lebih tahan lama dan tidak memerlukan penanganan khusus. Yang ketiga, beragam bentuk dan ukuran. Jadi, paket ini bisa dimulai dari yang terkecil hingga kontainer besar. Dan yang terakhir, pengiriman yang fleksibel. Jadi, barang yang dikirim itu menggunakan berbagai moda transportasi, seperti darat, laut, dan udara. Contoh general cargo. Nah, contohnya bisa dilihat di sini. Yang pertama itu ada suku cadang mesin, yang kedua ada peralatan elektronik, yang ketiga ada produk tekstil, yang keempat ada bahan makanan kering, yang kelima ada peralatan rumah tangga, dan yang terakhir ada pakaian. Jenis kargo yang kedua yaitu special cargo, merupakan barang-barang kiriman yang memerlukan penanganan dan persyaratan khusus. Sebelum melakukan pengiriman, barang special cargo harus mendapatkan izin dari pihak yang terkait untuk dapat dibawa ke tempat tujuan. Jadi, barang-barang special cargo ini memerlukan penanganan, pengemasan,
atau transportasi khusus karena sifatnya yang unik atau kebutuhan tertentu. Terdapat 5 ciri-ciri spesial kargo. 1. Penanganan khusus. Penanganan khusus ini untuk menjaga keamanan dan integritas barang. Yang kedua, mudah rusak. Yang ketiga, barang berharga atau langka seperti perhiasan. Yang keempat, barang berbahaya. Dan yang terakhir itu persyaratan khusus. Jadi pengiriman spesial kargo ini memerlukan persyaratan tambahan seperti dokumen atau izin khusus dan prosedur pengemasan yang sesuai dengan standar tertentu. Contoh-contoh spesial kargo. Yang pertama ada explosive material, merupakan barang mudah meledak karena mengandung zat-zat kimia yang mudah meledak. Contohnya itu amunisi dan petasan. Yang kedua ada flammable goods, merupakan barang mudah terbakar baik dalam bentuk gas, bentuk padat, maupun bentuk cair. Contohnya itu oksigen. Yang ketiga, fragile goods, merupakan barang yang mudah pecah belah. Contohnya itu gelas kaca dan sebagainya. Yang keempat, valuable goods, merupakan barang-barang berharga dan mengandung unsur kimia di dalamnya. Contohnya itu logam mulia, perhiasan, dan dokumen berharga. Yang kelima ada freezable goods, merupakan barang yang mudah hancur dan busuk selama perjalanan. Contohnya itu ada buah-buahan, sayur-sayuran, bunga, dan sebagainya. Yang keenam, ada live animals, merupakan pengangkutan hewan hidup lewat udara seperti sapi, kuda, anjing, dan lain sebagainya. Yang ketujuh ada human remains, merupakan pengangkutan jenazah manusia melalui udara, baik jenazah utuh ataupun yang sudah dikremasi. Yang kedelapan ada strongly smelling goods, merupakan barang yang memiliki bau sangat menyengat seperti durian, minyak wangi, dan sebagainya. Dan yang terakhir, live human organ, merupakan barang-barang yang berupa organ tubuh manusia yang masih berfungsi seperti bola mata, ginjal, hati, dan lain-lain. Dangerous goods merupakan barang yang menimbulkan bahaya terhadap kesehatan manusia, keselamatan properti pesawat, ataupun membahayakan perjalanan penerbangan tersebut. Di dalam penerimaan dan pengirimnya pun harus sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh IATA, juga ditangani oleh orang yang berpengalaman dan memiliki lisensi untuk barang tersebut. Klasifikasi dangerous goods. Pada umumnya, masyarakat masih belum banyak yang mengetahui secara pasti mengenai barang yang membahayakan saat penerbangan. Agar mudah mengenal berbagai barang berbahaya, maka dibagi menjadi 9 kelas seperti berikut. Kelas yang pertama, bahan peledak, yaitu bahan peledak atau bahan mudah meledak. Contohnya TNT, dinamit, senjata, nitroglycerin, peluru, amunisi, dan kembang api. Kelas kedua, ada bahan gas, yaitu semua bahan gas termasuk yang sudah dikompresi, bisa berupa gas yang mudah terbakar atau tidak mudah terbakar hingga gas beracun. Lalu, ada kelas ketiga, bahan cair mudah terbakar, yaitu semua benda cair yang mudah terbakar pada suhu di bawah 35 derajat Celcius dan tidak boleh terkena panas maupun di bawah tekanan 101,3 kPa. Contohnya, cat, alkohol, bahan bakar minyak, aseton, petrol, dan berbagai bahan adhesif. Kelas keempat, ada bahan padat mudah terbakar, yaitu bahan padat yang mudah terbakar jika terkena air, gesekan, atau pancaran gas dan bisa menimbulkan kebakaran seketika. Lalu ada kelas kelima, bahan rentan oksidasi, yaitu bahan yang jika terkena oksigen bisa menimbulkan daya rusak. Kelas keenam, ada bahan beracun dan menular, yaitu bahan atau zat beracun, virus yang telah diatur oleh WHO, bakteri yang bisa mengakibatkan luka, menular, dan infeksi. Kelas ketujuh,
Ada bahan radioaktif, yaitu bahan atau zat yang bisa mengeluarkan radiasi, sehingga membahayakan makhluk hidup dan barang. Bahan atau zat ini biasa digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir. Contohnya, plutonium dan uranium. Lalu, kelas ke-8 ada bahan korosif, yaitu bahan yang bisa mengakibatkan korosi atau karat. Bahan ini bisa merusak jaringan kulit atau bahan dengan tingkat korosif yang tinggi, contoh merkuri, baterai asid, dan sulfuric acid. Lalu, kelas yang ke-9 ada bahan atau barang lain yang dianggap berbahaya, yaitu bahan padat maupun cair yang memiliki sifat iritasi atau bisa mengakibatkan ketidaknyamanan, contoh gunting, obeng, pisau, atau cutter, dan lain sebagainya. Hidden dangerous goods adalah barang yang secara sengaja atau tidak sengaja dikirim secara tidak benar atau tanpa mengetahui bahwa barang tersebut merupakan barang berbahaya. Selain itu, hidden dangerous goods merupakan barang-barang yang kita gunakan dalam keseharian namun komponennya mengandung dangerous goods yang apabila akan dikirim maka barang tersebut harus diperlakukan sebagai dangerous goods cargo. Penyebab hidden dangerous goods. 1. Kurangnya pengetahuan, yaitu pengirim mungkin tidak menyadari bahwa barang yang mereka kirim termasuk dalam kategori barang berbahaya, misalnya baterai litium dalam perangkat elektronik. Kedua, pelabelan yang tidak memadai, yaitu barang-barang yang tidak diberi label dengan benar atau tidak memiliki dokumentasi yang sesuai dapat dianggap sebagai barang biasa. Ketiga, pengemasan yang tidak tepat, yaitu barang-barang yang dikemas dengan cara yang tidak sesuai dengan standar keamanan dapat menyembunyikan sifat berbahayanya. Keempat, barang rumah tangga, yaitu banyak barang rumah tangga seperti pembersih, aerosol, dan pemutih yang sebenarnya termasuk dalam kategori barang berbahaya, tetapi seringkali tidak dianggap demikian. Yang kelima, ada barang campuran, yaitu pengiriman yang mencampur barang berbahaya dengan barang non-berbahaya tanpa pemisahan yang tepat dapat menyebabkan barang berbahaya tersembunyi. Potensi bahaya hidden dangerous goods. Barang berbahaya tersembunyi atau hidden dangerous goods dapat menimbulkan berbagai potensi bahaya selama pengangkutan dan penanganan. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, ada kebakaran dan ledakan, yaitu barang-barang seperti baterai litium atau cairan mudah terbakar yang tidak diidentifikasi dengan benar dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan jika terkena panas atau tekanan. Yang kedua, ada kerusakan pada barang lain, yaitu bahan kimia korosif atau bahan beracun yang tidak teridentifikasi dapat merusak barang-barang lain yang diangkut bersamaan. Yang ketiga, ada bahaya kesehatan, yaitu barang-barang berbahaya yang tersembunyi dapat menimbulkan risiko kesehatan bagi pekerja yang menangani pengiriman seperti paparan bahan beracun atau infeksius. Yang keempat, ada kontaminasi lingkungan, yaitu tumpahan atau kebocoran dari barang berbahaya yang tidak teridentifikasi dapat mencemari lingkungan, termasuk tanah dan air. Lalu yang kelima, ada gangguan operasional, yaitu insiden yang melibatkan barang berbahaya tersembunyi dapat menyebabkan gangguan besar dalam operasi pengangkutan termasuk penundaan dan biaya tambahan untuk penanganan darurat.